Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhum wala yuzawwiju ahadun minal awliya al mar'ata min ghairi kuf'in. Sampai situ ya. Ini masih berkaitan dengan masalah wali pernikahan. Tidaklah seorang daripada wali, jadi wali itu bisa sendiri kayak bapak, jad, tapi kadang wali itu bisa banyak kayak saudara. Kalau saudara laki-lakinya 4 berarti dia aulia, para wali-wali tadi itu. Fala awala yuzawwiju ahadun minal awliya al mar'ata min ghairi kuf'in. Seorang wali tidaklah diperkenankan untuk menikahkan seorang wanita kepada laki-laki yang tidak kufu, tidak setara. Kenapa? Mura'atan lihaqqil mar'ah. Jadi agar kita memberikan haknya wanita untuk agar bisa hidup yang lebih langgeng. Ya. Karena kafa'ah ini intinya adalah agar pernikahan itu lebih langgeng, connect, cocok, itu aja. Bukan kafa'ah itu ingin untuk memilah atau membedakan manusia, nggak ada. Ini masalah adalah masalah agar mereka itu bisa sejalan. Dan perempuan itu di Islam diberi haknya. Haknya adalah untuk dinikahi oleh orang yang setara dengan dia di beberapa hal. Hanya orang-orang yang bernegatif thinking, suudzon, berpikiran negatif, yang mengartikan kafa'ah itu terlalu berlebihan. Ya. Oh, kafa'ah itu kayak kita dianggap yang tidak sekafa'ah adalah orang yang hina ini. Enggak. Siapa yang bilang? Kita tahu semua ini kafa'ah ini hukum dunia. Hukum akhirat tidak ada yang beda. Di mata Allah tidak ada manusia itu yang lebih mulia satu dengan yang lain kecuali bitaqwallah. Ya, bitaqwallah. Tapi di dunia ya, Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan kepada satu orang kelebihan dibanding yang lainnya. Dan perbedaan ini harus bisa kita terima, harus bisa kita syukuri. Ya. Ada orang yang lahir mungkin dari rumah seorang kaya, seorang yang melebihi harta banyak, ada yang miskin. Di mata Allah ini semuanya nggak ada bedanya. Takwa. Tapi di mata manusia jelas yang dia itu lahir dari keluarga terhormat, keluarga yang baik, jelas dia mendapat kenikmatan lebih daripada yang lahir dari keluarga mungkin nggak terhormat, mungkin miskin, atau mungkin bahkan naudzubillah yang bahkan bermaksiat kepada Allah. Nah, ini adalah satu pemberian ya, yang kadang-kadang mesti untuk kita terima. Walaupun nantinya kita harus berbuat terbaik dalam kehidupan kita ini. Ya. Nanti akan saya bahas satu persatu apa aja kafa'ah. Seorang wali tidak boleh menikahkan perempuan kecuali dengan yang kufu illa. Nah ini. Kecuali biridhoha wa biridho sairil awliya. Kecuali kalau memang si perempuan itu yang mau kita nikahkan dengan yang setara dengannya, karena itu haknya dia,
kemudian menggugurkan hak dia untuk mendapat yang setara, ya boleh. Ya. Asal 2 syaratnya. Jadi perempuan nikah dengan yang nggak kufu itu boleh dengan 2 syarat. Yang pertama, dia ridho untuk menggugurkan hak kafaahnya, dan para wali, kalau walinya satu ya bapaknya saja atau kakek-kakeknya saja, kalau ikhwan, saudara, harus semua. Semuanya harus ridho, rela dengan digugurkannya kafaah tersebut. Fa'in kana waliyuhal hakim. Tapi kalau yang menikahkan itu adalah wali hakim, lam tuzawwaj min ghairi kuf'in, maka perempuan itu tidak dinikahkan kepada laki-laki yang tidak sebanding atau tidak setara, tidak sekufu. Nggak boleh. Aslan wa in radhiyat. Walaupun dia yang minta. Ada perempuan minta untuk dinikahkan ya, dengan seorang laki-laki yang nggak kufu. Karena nggak kufu, dia minta izin orang tuanya nggak mau. Ketika orang tuanya nggak mau, adol ke hakim. Hakim kan bisa nikahkan kalau kalau bapaknya nggak mau nikahkan. Karena apa? Alasannya nggak kufu tadi itu. Maka hakim lebih nggak berhak lagi. Hakim tidak bisa menikahkan. Makanya hakim ini nanti ada 2. Ada hakim yang memang resmi, wali hakim resmi kayak ketua KUA tadi saya sebutkan. Ada hakim itu nanti bitahkim. Bitahkim itu hakim yang diangkat. Oleh siapa diangkat? Oleh perempuan. Kalau umpama nanti ya, kita pergi ke satu negeri, umpama kita ke Australia, ke satu kota, di situ nggak ada hakim, nggak ada KUA. Nggak ada orang muslim, hanya ada sekitar beberapa komunitas muslim, dan dia ingin menikah. Bapaknya di mana? Di luar negeri. Terus kemana ini? Nah, hakimnya siapa? Hakimnya adalah KUA tadi. Nggak ada KUA di situ. Kalaupun ada, bukan KUA ya, pengadilan negeri yang non muslim. Bagaimana akan nikah? Nggak mungkin. Nah, disitulah diperbolehkan perempuan itu memilih seorang yang soleh, seorang yang baik, seorang yang ahli agama, yang bukan fasik, untuk menjadi hakim pernikahannya. Itu namanya nanti tahkim. Ya. Tapi kalau ada KUA nggak boleh tahkim, jangan sembarangan tahkim. Ada KUA kok. Ini kalau di suatu negeri yang tidak ada hakimnya, maka mentahkim kepada siapapun. Kemudian wa in da'at ila ghairi kuf'in, kalau perempuan itu meminta untuk dinikahkan kepada seorang laki-laki yang tidak kufu, lam yalzam al-waliyya tazwijuha, enggak wajib buat wali itu untuk menikahkannya. Ya. Ya, kalau idza da'at yang sebelumnya, kalau perempuan itu meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu, wajib si wali menikahkannya. Kalau enggak, adol. Kalau adol itu dosa. Ya. Dan kalau seperti itu, hakim tahu, hakim yang nikahkan. Sudah gugur si bapak tadi itu kewenangannya menjadi seorang wali. Tapi kalau permintaannya perempuan itu dengan yang tidak kufu, boleh untuk wali menolaknya. Wa in ayyanat kuf'an wa ayyanal wali kuf'an. Nah, kalau sekarang perempuan itu punya pilihan sebanding setara kufu, tapi bapaknya punya pilihan yang juga kufu. Ya, gimana ini hukumnya? Maka dikatakan faman ayyanahul wali aula in kana mujbiron. Kalau walinya mujbir, bapak atau kakek, maka afdolnya adalah yang dipilihkan bapak dan kakek. Tapi kalau walinya adalah saudara laki-laki atau anaknya atau paman, maka yang dipilih oleh perempuan tersebut lebih afdol. Selesai.
sekarang kita bahas masalah kafa'ah. Jadi kalau orang bilang masalah kafa'ah, itu kayak seakan-akan kafa'ah itu cuma di nasab. Padahal kafa'ah itu bukan cuma di nasab. Nasab, din. Din ini orang fasik sama orang yang ahli ta'ah itu sudah nggak kufu. Hirfah, apa hirfah? Profesi, kerjaan itu sudah nggak kufu. Hurriyah, budak dan merdeka itu sudah nggak kufu. Kemudian fakdul uyub, aib, punya aib. Ya, nanti ada aibnya fin nikah yang musbitah lil khiyar. Ya. Yang bisa untuk khiyar, nanti akan diterangkan satu-satu. Ada 5 aib. Ya. 3 bareng laki perempuan, yang 2 hanya di perempuan, 2 hanya di laki-laki, yang 3 di dua-duanya, diantaranya belang. Ya, itu kan belang aja sudah menunjukkan bahwa ini sudah nggak kufu. Jadi kadang-kadang orang menganggap kafa'ah ini apa ini manusia. Kita ini dianggap binatang apa? Kalau sama nikah nggak boleh sama mereka, kok katanya nggak kufu, ya karena mereka mentang-mentang turunannya nabi atau bagaimana. Nanti dulu, jangan ke sana jauh-jauh. Ente ada belangnya sama ya ada belangnya itu sudah nggak kufu. Ini loh, belang ini loh sudah nggak kufu. Maknanya perempuan berhak untuk dinikahkan oleh laki-laki yang nggak belang. Ya. Jadi kalau perempuan itu nikah sama itu belang, tidak boleh, kesian dia. Dia punya hak untuk nikah dengan laki-laki yang setara di kulit. Ya. Ini kadang-kadang ada orang yang niat jelek, ingin untuk gimana caranya mencari celah agar ada gesekan antara para anak cucu Rasulullah dengan yang lain. Nanti akan saya bahas. Contohnya gini. Al-kafa'ah. Yang namanya kafa'ah itu fin nasab. Nah, ini. Ada kafa'ah itu di nasab. Jadi perempuan berhak untuk mendapatkan laki-laki yang sejajar dengannya. Dalam hal apa? Nasabnya. Agamanya. Hurriyahnya. Jangan dinikahkan sama budak. Sin'ahnya. Jangan dinikahkan dengan profesi rendah kalau dia tinggi. Atau dia anaknya orang profesi tinggi, jangan dinikahkan dengan yang profesi rendah. Tapi semua tadi ini, nasab, din, hurriyah, ya, sin'ah. Kalau apabila si perempuan ridho, nggak apa-apa sudah. Saya nikahkan dengan dia yang walaupun lebih rendah nasabnya, atau lebih rendah profesinya, lebih rendah kulitnya, atau agamanya, nggak apa-apa nikahkan. Kalau dia mau dan walinya ridho, sah nikahnya. Tapi sebelum mengesahkan nikah, kita beri haknya dulu pada perempuan itu. Ya. Jangan-jangan nanti perempuan gak dikasih hak kafa'ah, dinikahkan sembarangan. Nah, karena Islam memberikan wewenang untuk perempuan mendapatkan yang baik dan yang bisa lebih langgeng dalam nanti berkeluarga. Ya. Wasalamatul uyub al-muthbitah lil khiyar. Nah, dan selamat atau bebas dari aib-aib yang bisa mendapatkan khiyar, fasakh nanti itu. Ya, jadi kayak nanti ada juzam, terus apa lagi, baros, terus junun. Ya. Jadi ada perempuan dinikahkan sama laki-laki, tapi laki-lakinya rada-rada konslet sedikit, ya, enggak mau, harus mau, enggak bisa, enggak kufu sama saya, gitu loh. Kemudian, nah sekarang kita akan bahas masalah satu-satu, kafa'ah nasab, kafa'ah hirfah, kafa'ah hurriyah, kafa'ah din, satu-satu. Fala yukafi ajamiyu arabiyatan.
seorang ajami, dia nggak kufu untuk menikahi seorang wanita Arab. Jadi kalau seorang ajami itu apa? Ajami itu selain Arab. Arab itu nanti dibagi berapa? 3. Arab itu ada berapa? Bagi 3. Nah, belajar sirah kan itu ada. Arab Aribah, Arab Muta'arribah, Arab Musta'arabah. Yang pertama ini Arab Aribah, ini orang Arab yang paling asli zamannya siapa? Kanaan, enggak tahu zaman dulu itu. Ini Arab yang asli ini. Ya. Kemudian yang kedua Muta'arribah ini turunannya Ya'rub bin Qahtan. Disebut dengan Qahtaniyin. Yang di awal dipanggil Arab, yang kedua ini Muta'arribah ini adalah keturunannya Ya'rub bin Qahtan. Dan yang ketiga Arab yang Musta'arabah. Ya. Arab Musta'arabah ini siapa? Keturunannya siapa? Hah? Nabi Ismail. Ismail bin Ibrahim. Jadi Ismail bin Ibrahim ini bukan Arab asli seperti yang Ya'rub bin Qahtan tadi itu. Oh, namanya aja Ibrahim, Ismail. Itu kan bukan nama-nama Arab itu. Ya. Tapi tinggal di negeri Arab sejak lama hingga menjadi Arab Musta'arabah. Jadi Arab itu ada 3 tadi itu. Nah, kemudian yang disebut Arab itu turunan. Barang siapa yang turunannya tadi itu Kanaan atau siapa itu namanya Arab Aribah. Barang siapa yang turunannya Ya'rub bin Qahtan, dia berarti Arab. Barang siapa yang turunannya Ismail bin Ibrahim berarti Arab, walaupun Musta'arabah tadi Arab. Nah, walaupun wajahnya kayak Cina, walaupun wajahnya kayak bule, barang siapa yang turunan mereka namanya Arab. Masalahnya bukan di kulit, tapi masalah garis turunan. Dan dari bapak bukan dari ibu. Paham? Ajami, non-Arab, itu tidak kufu dengan Arab dalam segi nasab. Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, jadi orang Arab berhak untuk dia dinikahkan oleh sesama Arab. Tapi kalau dia enggak apa-apa, saya enggak harus. Ya sudah, walinya juga seperti itu, ya sudah sah, enggak masalah. Cuman Islam itu memberi hak dulu untuk perempuan. Kamu berhak untuk mendapat dalam segi nasab yang sama sama kamu. Kalau dia mau menggugurkan ya terserah. Yang kedua, wala ghairu Qurasyiyatan. Arab sendiri, di Arab sendiri itu kalau bukan orang turunan Quraisy, ya, nggak kufu mau menikahi perempuan yang Quraisyiyah. Ya, jadi orang perempuan Quraisyiyah atau Quraisyiyah berhak untuk mendapatkan Quraisy. Tapi kalau dia menggugurkan haknya, enggak apa-apa, enggak harus. Ya jadi selesai. Ya. Kemudian Hashimi. Ini di Arab ada Quraisy dan non Quraisy. Di Quraisy sendiri itu ada Hashimi dan ada non Hashimi. Hashimi ini Rasulullah. Ya. Hashimi dan Muttalibi yang tidak non Hashimi, non Muttalibi walaupun Quraisy tidak sekufu dengan yang Hashimi atau Muttalibiyah. Selesai. Inilah kafa'ah. Ya, inilah kafa'ah. Jadi jangan orang Arab tidak boleh kawin sama non Arab loh. Itu salah. Kalau ente ngomong kayak gitu tuh cara berpikir ente ini tidak jelas. Siapa bilang tidak boleh kawin? Bukan ngomong tidak boleh kawin. Orang Arab, perempuan berhak untuk dinikahkan yang sekufu dengannya. Berhak dia. Paham tidak? Yang Hashimiyah, Syarifah, itu berhak.
punya hak untuk dinikahi oleh seorang syarif atau seorang sayyid. Haknya dia, kufu. Kalau dia menggugurkan haknya dan walinya menggugurkan haknya, nikah ya sah. Tapi kan kita berikan haknya dia dulu. Nah, seperti itu. Ini sekarang nasab. Begitu pula nanti sekarang kita bicara masalah hak perempuan yang bukan selain nasab. Apa itu? Wala fasikun afifatan. Seorang laki-laki yang fasik, yang ninggal sholat, yang irtakabil kabair, suka melakukan dosa besar, minum khamr, ya, atau yusirru ala shaghair, selalu melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Pokoknya orang yang hidupnya lebih banyak maksiat daripada taatnya, itu nggak kufu untuk menikahi seorang perempuan afifah. Afifah itu perempuan yang terhormat, lulusan pesantren, ya, pakai jilbab, baik, sholat 5 waktu. Nah, seorang bapak mau menikahkan seorang fasik itu yang walaupun anaknya orang kaya, walaupun mungkin dia juga kaya raya, bos, perempuan mengatakan ini nggak kufu sama saya, ini nggak setara sama saya. Anak afifah, saya seorang wanita yang terhormat, afifah, dan ini fasik. Paham? Ini pun masalah kafa'ah sudah. Dia pernah. Tapi kalau perempuan itu terus menganggap tidak apa-apa dinikahkan karena saya mungkin bisa merubah hidupnya dia dan lain-lainnya, ya nggak apa-apa. Kayak yang menggugurkan tadi itu, ya, menggugurkan haknya dia. Ini anak berhak untuk nikah dengan seorang laki-laki yang afif, yang baik, yang terhormat. Tapi saya dapat ini, ya nggak apa-apa. Saya mau. Ya sudah, selesai. Selama wali dan perempuan itu ridho. Ya. Kemudian makna afifah aidayyinah. Wala abdun hurratan, seorang budak. Ya, budak itu tidak kufu untuk menikahi seorang wanita yang hurrah, yang merdeka. Ya, ini budak hurrah, ini nggak ada bedanya di sisi Allah, kecuali bitakwa Allah. Ya. Cuman seorang perempuan yang merdeka berhak dong dia minta untuk dinikahkan oleh walinya dengan seorang laki-laki yang hur, agar lebih enak hidupnya, lebih langgeng, lebih sejalan, lebih semuanya. Padahal budak itu mungkin jauh lebih alim, lebih soleh, lebih semuanya. Cuman masalahnya tadi itu aja, berhak untuk minta yang sama dalam urusan huriyah, kemerdekaannya, agamanya, maupun nasabnya. Walal atiq au man massa aba'ahu rikun hurratan al-asil. Dan seorang mantan budak atau yang bahkan seorang dari turunannya mantan budak, itu aja nggak kufu dengan seorang wanita yang hurratul asl, yang dia dan kakek-kakeknya semuanya asli merdeka, nggak pernah lewat jalur perbudakan. Itu aja sudah nggak kufu. Ya, nggak kufunya masalah apa? Tadi lagi masalah duniawiyah. Adapun masalah ainullah di mata Allah, ya, sebagaimana saya ulangi lagi, lal farqa bainal arabi wal ajam walal abyad walal aswad illa bitaqwallah. Gak ada yang beda antara Arab dengan Ajam, gak ada yang beda antara orang hitam dengan orang putih kecuali dengan takwa kepada Allah. Ini hukum-hukum dunia. Dan kalau saya lihat kafa'ah ini menghargai perempuan, memberikan haknya perempuan dulu untuk hidup yang layak. Kesian kalau perempuan dinikahkan oleh wali sembarangan dengan orang yang tidak sekafa'ah. Belum tentu nanti dia bisa menjalani keharmonisan dalam hidupnya. Dan guru saya, Habib Ali Masyhur, Mufti Karim, beliau berkata, kebanyakan perempuan yang enggak dinikahkan oleh laki-laki yang sekufu akan hancur rumah tangganya, dan ghalibuha, dan kebanyakan di antara mereka menyesal. Kebanyakan seperti itu. Ya.
Kemudian wala dzu hirfatin daniyatin bintaman hirfatuhu arfa. Nah, dan tidak kufu seorang laki-laki yang memiliki profesi agak rendah dengan anaknya, dengan perempuan anaknya seorang yang mempunyai profesi yang lebih tinggi. Ya, apa profesi rendah? Mungkin tukang sapu, ingin menikahi ya seorang perempuan anaknya tukang atau anaknya bos beras, ya bos apa yang punya apa namanya sawah itu, Pak Haji. Ini sudah tidak kufu, ya, tidak kufu. Masalah kufu, kafaahnya masalah kafaah duniawi ya, tidak kufu. Ya, dia berhak untuk dinikahkan yang sejajar sama orang yang sebanding dengan dia. Nah. Khayyat bintu tajir. Nah. Khayyat, khabbaz, zarra, najjar, attar bintu tajir. Kalau di sini disebutkan sebagaimana enggak kufunya tukang jahit dengan anak perempuan seorang pedagang. Ya. Kemudian ini semuanya kalau guru saya bilang masalah hirfah tadi ini semuanya tergantung daerah masing-masing. Ya, kalau di Paris khayyat lebih tinggi kedudukannya dari tajir. Tukang apa? Mode itu yang nganu jahitan itu gajinya lebih tinggi dari orang-orang pedagang yang lain. Jadi ini tergantung daerah masing-masing yang namanya hirfah itu. Khabbaz, ya, tukang roti itu agak hirfahnya jual bikin roti agak rendah dibanding siapa? Dibanding tajir atau apa namanya seorang pedagang. Itu kan biasanya, tapi enggak juga. Ada chef sekarang yang terkenal tuh miliaran dia tiap bulan. Kalau apa masak itu. Jadi tergantung lah. Wala ma'ibun bi'aibin yuthbitul khiyar salimatan minhu. Kemudian dan tidak kufu seorang laki-laki yang ada aibnya, yang aib tersebut yuthbitul khiyar, dengan seorang wanita yang selamat dari aib tersebut. Ya, nanti apa itu aib itu? Ada 5 tadi, nanti akan saya terangkan di babnya. Ya. Wala i'tibar bil yasar wasyaikhukah. Nah, justru uang itu bukan kafaah. Jadi kalau sudah nasabnya sama, hirfahnya sama, ya semuanya dinnya sama, huriyahnya sama, tapi dia ini, ya, dia ini adalah orang yang sama-sama pedagang. Cuman ini pedagang kelas keringan, kelas teri, yang ini pedagang kelas kakap. Yang ini penghasilannya sebulan cuma 3 juta, tapi yang ini penghasilannya sebulan 1 miliar. Kan jauh ini. Apakah dia ini kufu atau kufu? Selama masih sama pedagangnya, kufu. Gaji nggak masalah. Fil yasar itu uang, enggak. Wasyuyukhukhah. Perempuan di perempuan usia 20 tahun dinikahkan dengan laki-laki usia 45 tahun. Terpaut berapa ini? 25 tahun, separuh lebih. Apakah ini enggak kufu? Ulama mengatakan umur tidak masuk di kafaah. Baik. Kemudian sekarang
permasalahan sudah tahu ya, jadi masalah kafaat. Jadi nanti jangan ada yang tanya lagi, Habib gimana hukumnya syarifah nikah dengan non sayyid dan lain-lain. Yang paham, yang cerdas dengan pemahaman yang saya sampaikan. Bukan sekarang masalahnya adalah masalah ini nggak ada nilainya, ini bernilai tinggi, nggak pantas, nggak ada. Berikan seorang wanita haknya mendapatkan seorang laki-laki yang sejajar dengannya, nasabnya, profesinya, dan lain-lain. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Ya. Dan kemudian yang kedua, semua. Bukan cuma seorang syarifah. Jadi kalau pertanyaan gimana syarifah nikah dengan... Bukan cuma itu. Bagaimana seorang perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang gak sekafaah. Itu pertanyaan yang benar. Karena ini hak wanita, bukan cuma sekedar syarifah. Hak wanita. Perempuan dimanapun berhak untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sekafaah. Ya kalau dia seorang syarifah berarti nasab. Ada laki yang bukan syarifah, tapi dia berhak juga dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seprofesi. Ya, sedayinah yang sama-sama yang agamanya baik dan yang lain-lain yang tadi saya sebutkan. Famata zawwajaha bighairi kuf'in bighairi ridaha wa ridhal awliya alladzina hum fi darajatihi fannikahu batilun. Kapan seorang wanita dinikahkan dengan laki-laki tapi yang enggak kufu tanpa ridhonya, tanpa ridho wanita itu, atau tanpa ridho walinya, yang mereka sederajat kalau banyak, atau kalau cuma satu ya ridho wali aja, maka nikahnya batal. Kan aman kan buat perempuan sekarang? Aman buat perempuan, dijaga dengan adanya kafaah, dijaga dia. Kalau enggak kan kesian nanti dinikahkan sembarangan dengan laki-laki yang enggak sepupu. Wa in radu, kalau apabila para walinya ridho, wa radiyat hiya, perempuan tadi itu ridho, falaisa lil ab'ad i'tiradun. Ya. Maka wali yang lebih jauh nggak punya hak untuk tidak setuju. Maaf, Anda nggak punya hak untuk tidak setuju. Ya. Dan Anda sebagai laki-laki yang nggak kufu, paham ya, tahu diri. Ente kalau mau zuat sama seorang perempuan dan dia nggak kufu denganmu, apakah kamu akan membawa kebahagiaan buat perempuan tersebut? Ya, ente nggak kafaah. Masalah ente ini merasa diri ente bukan orang soleh, bukan orang baik, sehingga dia orang taat. Kesian dia nanti, ente siksa dengan ketidaksolehan ente. Paham ente? Dia ini orang ahli qiyamul lail, sholat, ente sholat jamaah ya enggak, kadang sholat, kadang enggak. Terus pengen jadi anak, pengen punya istri yang solehah, ente nggak kufu. Kalau mereka, walaupun dia mau nikah sah, Anda justru menjadi beban buat hidup dia. Paham? Masalah hirfah. Orang biasa hidup, dia hirfah yang terhormat, ente hirfahnya nggak terhormat. Tahu diri. Jangan maksa. Sujuk ya hanu kayak film-film apa? Sinetron harat kabeh iku. Ya. Terus mau, wah cinta tidak membedakan di antara kita. Iya, seminggu. Ada di zaman Sayyidina Zaid itu, dinikahkan itu, di zaman Rasulullah itu. Dengan orang bangsawan itu. Ya, kemudian setelah nikah, enggak ketemu. Yang ini kehidupan bangsawan, yang ini kehidupan yang sangat sederhana. Enggak ketemu, akhirnya pisah. Ya, itu juga begitu. Anda sebagai seorang yang merasa nggak kufu dengan wanita perempuan itu jangan terus mau merasa kufu, jangan mau merasa harus memiliki, jangan. Anda tidak memberi kenyamanan nanti buat dia dalam kehidupan rumah tangga. Kalau Anda mau sama dia, jadi orang soleh dulu. Kalau soleh sama soleh pas, afif sama afifah pas. Hirfah juga seperti itu. Ya. Anda punya belang, ya Anda punya apa? Juzam atau punya junun, Anda harus tahu diri. Saya nggak akan bisa menjadikan perempuan itu keamanan. Cari yang sekufu.
Ya. Kemudian Anda non Hashimi. Anda bukan seorang Hashimi. Anda bukan seorang mungkin Sayyid. Jangan Anda paksa untuk nikah dengan Syarifah. Nanti kamu nggak bisa memberi kenyamanan buat hidup dia. Ya, makanya tahu diri. Kalau memang nikah, ya sah kalau dia ridho, orang tuanya ridho. Tapi apa kamu nggak kesian nantinya? Ya, ketika kamu nanti hidup dengan seorang yang nasabnya itu berbeda, nanti akan membuat ketidakharmonisan. Sebagaimana tadi dikatakan, kalau memang misi lagi cinta-cintanya, kafa'ah ini nggak ada. La hirfah, wala iffah, wala hurriyah, wala nasab, ini nggak ada. Kalau lagi cinta, kafa'ah nggak ada. Tapi kalau sudah nikah, kafa'ah kebuka semua. Ya. Kemudian wa idza ra'al ab awal jad al maslaha fi tazwiji saghir zawajahu. Ya. Bapak dan kakek kalau melihat ada maslahat anaknya yang masih kecil itu untuk nikah, boleh dinikahkan, tapi lil maslahah. Walaysa lahu an yuzawwij amatan wala ma'ibah. Ya. Maka tidak diperkenankan untuk wali tadi menikahkannya ya, dengan amah budak wala ma'ibah, atau yang ada aibnya, dengan aib yang yuthbitul khiyar. Wa in kana safihan au majnunan mutbikon, apabila seorang laki-laki itu safih atau majnun yang mutbik. Majnun itu mutbik itu mustamir. Majnun itu ada mutakotik, ada mutbik. Kalau mutbik itu sudah gila terus tidak ada warasnya. Mutakotik itu datang-datangan gilanya. Kalau yang mutakotik itu tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya ketika dia waras. Kalau safih atau majnun mutbikon wahtaja ila nikah, dan dia butuh dalam pernikahan, maka zawwajahul ab, bapak, kakek atau hakim boleh menikahkannya. Ya. Tapi itu semua tadi disebutkan, ya, karena lil maslahah walil hajah. Kemudian fa in adhinu lisafih an ya'qid li nafsihi jaza. Kalau para walinya tadi itu al-ab wal jad atau al-hakim itu mengizinkan untuk safih menikah, mengakadkan sendiri tanpa ada, bukan wali ya, dia sendiri, boleh. Tapi kalau akadnya tanpa izinnya wali, tidak diperkenankan. Titik, selesai. Pembahasan lain. Fa in kana mitlaqan. Laki-laki itu ada dua macam. Ada mitlaq. Apa mitlaq itu? Mitlaq itu laki-laki yang la yabqa indahu ya nikahum ra'ah. Jadi tidak kekal dengannya nikah dengan perempuan. Orangnya tidak bisa hidup sama perempuan lama. Sebulan cerai, sebulan cerai, sebulan cerai. Mitlaq, gampang talak. Ya. Berarti orang kalau mitlaq, ya, bisa jadi dia mizwaj. Karena dia talak, ya, nikah lagi, zuwaj terus. Tidak bisa hidup lama sama perempuan itu tidak bisa. Ada seorang laki yang seperti itu, namanya mitlaq. Apa solusi buat orang mitlaq? Tasarro jariyatan wahidatan. Afdolnya untuk dia beli budak perempuan, dikumpuli. Ya. Jangan nikah. Nah, nikah kesian perempuan ditalak terus. Ya. Kan nikah talak kan kesian perempuan. Jadi kalau yang seperti itu lebih baik cari apa? Budak. Ya. Cari budak untuk dinikahi. Kemudian
Lain halnya kalau mitlaknya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan mitlak, wala yuridu an yatazawwaj. Sayyidina Hasan bin Ali, beliau itu rajul mitlak, ya. Ada yang meriwayatkan bahwa dia itu enggak senang untuk hidup dengan seorang wanita lama gitu. Maka beliau menginginkan enggak nikah. Tapi orang yang rebutan untuk menikahkan anaknya dengan Sayyidina Hasan. Ada yang orang tua datangkan bawa anaknya dan anaknya mau hanya dinikah 1 malam nggak apa-apa. Yang penting dinikah sama Sayyidina Hasan. Kenapa? Karena satu, kalau punya anak, Masya Allah, cucunya Rasulullah. Yang kedua, Sayyidina Hasan itu kaya raya. Dan dia setiap nikah dinafkahi perempuan itu sampai mati. Jadi makanya bapak-bapak itu enak, wis inti zuat sama Sayyidina Hasan wis. Madmun, terjamin itu punya bulanan. Karena setiap perempuan yang dinikahi, dinafkahi, diberi rumah, dinafkahi sampai meninggal. Nah, itu kalau mitlak kayak gitu nggak apa-apa. Rabi bu hilang, culnu, durung dipegat, gak dinafkahi. Ya. Mitlaqan tasarra jariyah wahidah. Wal abdu shaghir yuzawwijuha sayyid. Budak yang masih kecil boleh menikahkannya adalah tuannya. Wal kabir yatazawwad biiznihi. Kalau yang besar boleh nikah sendiri tapi dengan izin sayyidnya. Dan sayyid tidak boleh memaksa budaknya untuk nikah. Walalil abd ijbaru sayyid alaih. Dan budak pun tidak boleh memaksa untuk tuannya menikahkannya. Selesai masalah kafa'ah. Sekarang kita akan membahas masalah apa yang terjadi setelah pernikahan. Yakni taslimi zaujah li zauj wa adamihi. Wajib perempuan yang telah dinikahi itu untuk diserahkan kepada pengantin laki-laki, ya, di rumahnya pengantin laki-laki. Jadi kalau setelah akad nikah, ini bapak ibunya perempuan wajib untuk menyerahkan kepada pengantin laki-laki dengan syarat satu, ingkanat tutikul istimta, kalau perempuan itu sudah mampu untuk digauli. Ini tergantung daerah masing-masing. Makanya kalau sekarang yang mampu digauli itu usia berapa? 16, 17. Berarti kalau perempuan ada yang dinikahkan usia 14, berhak suami, bapak dan ibu tadi itu untuk tidak menyerahkan dulu anaknya. Nunggu sampai dia itu menjadi wanita yang yasluh lil istimta. Sampai berapa? Usia 19 sudah, bisa baru diserahkan kepada suaminya. Fa'in sa'alat al-intidhar. Tapi kadang-kadang sudah mampu, cuman yang perempuan karena nggak terbiasa tinggal di tempat lain, kadang masih takut untuk dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Maka dia minta untuk nunggu, sabar. Dia mau ditenangkan ini semuanya. Ya. Maka untuk dirat, nggak apa-apa, ditunggu. Ya. Kalau sekarang enak, nggak pakai seperti itu, langsung honeymoon, ya. Malam pertama nikah, besok berangkat sudah umroh ke Eropa, ke manapun, ya. Tapi kalau mereka dulu tuh nggak biasa hidup dengan laki-laki ini, nggak biasa. Makanya sabar, jangan terlalu habis nikah langsung dikasihkan, pelan dulu, nunggu anak ini ditenangkan dulu, ini semua baru nanti diajak ke rumahnya yang laki-laki, ditinggal, ya. Wa aktsaruhu 3 ayyam, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, setelah nikah minta dipending agar bapak ibunya perempuan tadi itu menenangkan atau istilahnya membuat dia tenang, ya. Tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Selama dia sudah yasluh al-istimta. Ya. Fa in kanat amatan lam yajib taslimuha illa bil-lail. Kalau nikah sama seorang budak perempuan, maka tuan hanya bisa menyerahkan di malam hari, karena pagi milik tuan. Wahya bin nahar inda sayyid.
Wal mustahab, dan sunnahnya kalau setelah akad nikah, an ya'khudha zauj binasiyatiha, disunahkan suami memegang nasiyah, ini nasiyah muqaddam ras itu, ya, megang sini, ya, awal ma yalqaha, di saat pertama kali berjumpa. Jadi cara nikah itu bukan seperti yang ada di TV, ya, laki sama perempuan terus penghulu terus apa kudungnya dadekno siji. Ada bid'ah, bukan bid'ah lagi, haram, ada nikah campur laki perempuan seperti itu. Perempuan biar di dalam. Ngapain perempuan ikut-ikutan urusan situ? Nggak usah. Perempuan di dalam. Nah, jadi perempuan itu di dalam, laki yang nikah. Perempuan dengerin aja. Begitu qabil tu tazwijah wa nikah, baca doa selesai baru didatangi. Nah, ini kan enak. Tegang-tegangnya ini kan ketemu pertama ini. Ya. Lah kalau nikah jejer sebelahan kan nggak tegang belas. Ini setelah nikah baru didatangi. Setelah datangi pertama kali ketemu pegang kepalanya. Ya. Dikepegang kepalanya dan kemudian berdoa, barakallahu likulli minna fi sahibih. Ya. Semoga kita ini dapat keberkahan dari Allah satu sama lain. Anak berkahnya istri berkahnya suami, ya, didoakan. Ya. Gak pakai dicium apalagi depannya orang. Ini sekarang lagi musim. Setelah nikah terus dicium depan orang, terus tepuk tangan. Hada yukhillul muru'ah. Orang laki yang berbuat seperti itu di hadapan orang rusak muru'ah, harga dirinya, maka dia nggak sah jadi saksi. Jadi dia menghancurkan harga dirinya, merusak harga dirinya dengan mencium istrinya di hadapan orang. Mencium istrinya di hadapan orang itu merusak kehormatan. Kalau sudah rusak kehormatan, dia nggak bisa jadi saksi. Ya, nggak bisa jadi saksi. Mau lihat bulan itu, untuk bulan Ramadan hilal itu kan harus ada saksi itu. Lihat itu, nggak bisa ente. Kenapa? Karena ente ikhtalat muru'atu, rusak muru'atu. Itu yang istrinya sendiri, apalagi istrinya orang. Apalagi seorang wanita yang halal. Ya. Itu sudah jelas-jelas. Maka disebut tadi ini wa yad'u bil barakah, kemudian doakan supaya dapat berkah, Allah barik, ya, untuk dia. Terus ada doa-doanya itu. Ya, nas'alu khairaha wa khairu ma fiha wa na'udzubillahi min syarriha. Supaya seperti itu bacaan-bacaan itu dibaca ketika pertama kali jumpa. Ada di kitab-kitab kayak Uqudul Lujain, doa-doanya tadi itu. Kalau di sini membahas masalah hukum. Selesai. Wa yamliku al-istimta'a biha min ghairi idrar. Setelah pernikahan, suami berhak untuk menggauli istrinya dengan cara apapun. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuanmu itu adalah, wanitamu adalah ladangmu. Makalah datangi ladangmu dengan segala apa yang ente inginkan. Semuanya dalam urusan pergaulan suami istri, kumpul di ranjang, itu semuanya boleh. Yang nggak boleh cuma satu. Apa itu? Memasukkan zakar ke dubur. Itu saja yang tidak diperkenankan. Ya. Ama selainnya boleh min ghairi idrar. Lainnya boleh, tapi dengan syarat tidak boleh menyakiti. Kalau dia tersakiti dengan satu cara ngumpuli, jangan. Atau ketika dia sakit, jangan. Kalau perempuan itu tidak boleh menolak
keinginan suami, tapi kalau dia sakit boleh, dan haram suami kalau maksa. Idrar. Ya. Walahu an yusafir biha in kanat hurratan. Kemudian ya. Tadi saya sampaikan boleh segala hal. Gimana dengan sekarang seorang wanita diperintahkan oleh suaminya untuk mencium kemaluannya? Ya. Boleh. Dan sebaliknya, laki-laki masul badar, mencium kemaluan perempuan juga boleh. Tapi kan kemarin kita sudah tahu, kalau sudah yang namanya dilihat makruh ya disentuh juga. Ya. Tapi boleh. Dan tidak diperkenankan laki-laki memaksa istri untuk mencium kemaluannya. Memaksa nggak boleh. Kalau biikhtiariha, kalau dia mau sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau dipaksa, karena kadang-kadang nggak semua perempuan itu mau, ada yang risih. Kalau risih nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa haram itu. Karena itu bukan kewajibannya dia juga. Paham? Kemudian walahu an yusafir biha, dan kalau sudah nikah, suami berhak untuk membawa istrinya kemanapun. Ya, jangan terus istri diajak pergi nggak mau, diajak hijrah kemana nggak mau, nggak boleh. Kalau sudah jadi suami mau dibawa kemanapun ya harus mau. Ya. Ini masalah hak, tapi kalau suami jadi kesian, dia biar dekat sama orang tuanya, dia mungkin biar dekat untuk sekolah anak-anaknya, dan tafahum ya nggak apa-apa. Tapi kalau suami mengatakan kewajibannya, ayo harus ikut. Selesai. Walahu an ya'zila anha hurratan kana au amatan. Boleh laki-laki itu melakukan azal. Apa azal? Azal itu KB. Apa maksudnya? Mencegah kehamilan. Tapi mencegah kehamilan yang disebut di sini itu azal. Azal itu apa sih? Azal itu ialah dukhul, laki-laki dukhul dengan istrinya tadi, jima, menggauli istrinya, ketika fi thawrani syahwah, ketika dia sudah mau inzal mani, ketika sudah mau keluar mani, dikeluarkan, kemudian dikeluarkan mani itu di luar. Itu namanya azal. Gimana hukumnya azal? Disebut di sini walahu an ya'zil anha. Lakinnal aula an la yaf'al, tapi afdolnya jangan. Ya. Afdolnya apa? Afdolnya jangan. Makruh. Ya, ulama mengatakan makruh. Walahu an yulzimaha bima yatawaqqaf al-istimta' alaihi kal ghusl minal haid. Perempuan kalau sudah haid, selesai suci, nggak bisa dikumpuli, nggak bisa digauli kecuali apa? Mandi dulu. Nah, boleh laki-laki yulzim, mandi. Kan mestinya kalau belum waktunya sholat, perempuan masih belum wajib. Ya, umpama perempuan itu suci dari haid jam berapa? Jam 8 pagi. Wajib nggak dia mandi? Ya nanti kalau mau sholat jam zuhur itu baru wajib. Tapi ketika suami ingin kumpul jam 9 pagi, boleh dia mewajibkan. Ayo mandi, mandi cepet. Karena dia mau kumpul. Boleh, yulzim. Ya. Maknanya kalau dia nggak mau haram. Perempuan itu nggak mau haram, dosa. Ya. Wa bima yatawaqqaf alaihi kamalul laddah. Dan yang kedua, boleh juga seorang laki-laki mewajibkan, ya, memerintahkan bima yatawaqqaf alaihi kamalul ladzah, sesuatu yang di situ dia mendapatkan kesempurnaan kenikmatan dalam kumpul. Contohnya, perempuan itu kalau sudah junub, laki-laki juga begitu, kalau mau kumpul lagi itu sunahnya mandi.
Jadi setiap satu kali kumpul mandi, kemudian kumpul lagi mandi lagi. Kalau nggak mau seperti itu, minimal wudhu. Tapi kalau kumpul, bergaul, hubungan suami istri, kemudian selesai, nunggu sebentar, hubungan lagi, makruh. Harus disertai dengan mandi janabah paling afdol, minimal wudhu. Ya, minimal apa? Wudhu. Nah, maka boleh bagi laki-laki memerintahkan perempuan itu, kan sudah kumpul, sudah mandi sudah junub, sekarang mandi. Lu kan langsung digauli kan boleh. Iya, tapi untuk kamalul ladzah. Saya lebih senang kalau habis mandi. Maka harus mandi lagi. Ya. Kemudian wal istihdad. Apa itu istihdad? Istihdad itu halqul ana. Ya. Boleh laki-laki itu mengatakan kepada perempuan, kamu cukur bulu kemaluanmu. Karena dia bukan orang yang senang. Bahkan kurang syahwatnya kalau melihat itu. Maka boleh mewajibkan dan wajib perempuan itu mencukurnya. Wa izalatul ausakh. Begitu pula yang lainnya. Kalau ada kotoran di badan, laki-laki berhak memerintahkan, bersihkan. Bulu ketiak bersihkan, ini bersihkan. Pokoknya segala hal yang itu adalah untuk kamalu ladzah, diperkenankan. Ya. Wallahu a'lam. Selesai. Sekarang sampai mana ya? Yahrumun nikahul kok di sini enggak ya? Di sini fi mawani nikah. Oh ya, sama. Nah, sekarang coba lihat pertanyaan. Pertanyaan. Nah, sekarang baru pertanyaan. Kalau tadi tanya saya nggak lihat. Sekarang ini baru saatnya saya lihat. Jadi kalau mau tanya setelah pengajian baru tanya. Tapi kalau tadi tanya saya nggak lihat. Suami mentalak, bab talak belum, ya, bab talak belum. Nanti besok masalah talak ditanyakan. Pertanyaan saya belum dijawab. Saya belum lihat karena saya sekarang baru lihat. Habib, kalau sakit flu apa boleh menolak ajakan suami? Ya lihat flu-nya. Kalau flu parah yang sampai dia menggigil dan lain-lain boleh. Tapi kalau cuma tidak mencegah untuk itu semua ya nggak boleh. Beb, istri saya dulu seorang Katolik sebelum menikah. Alhamdulillah sudah mu'alaf setahun berjalan. Istri pernah ibadah sekali atau gereja pada waktu Paskah. Setelah itu ya suruh syahadat lagi. Ya suruh syahadat lagi dan tidak usah mengulangi nikah. Kalau dia pernah ke gereja, kemudian balik lagi, dia masuk Islam. Kalau selama sebentar saja, dia murtadnya sebentar saja, suruh dia syahadat lagi dan gak usah nikah lagi. Beb, kalau akhwat itu kumpul hafal 30 juz, tapi yang laki-laki kumpul 3 juz apa kafa'ah, kufu. Berarti mesti sama-sama baik itu. Kalau sudah ikut Paskah ya murtad. Suami yang bertanggung jawab itu gimana? Suami yang bertanggung jawab itu nanti masalah nafkah akan saya bahas. Kitab yang dikaji kitab apa? Umdatus Salik. Ya. Mitlak dan mizwat jadi itu. Yang satu mitlak itu suka mentalak. Ya. Dan otomatis dia mizwat, ya, suka menikah. Beb, hukum menakut-nakuti jomblo untuk menikah itu gimana? Ya. Ada apa ditakut-takuti? Beb, apakah ketika gadis menikah dengan duda sudah punya anak, apakah termasuk tidak sekufu? Kufu? Nggak ada. Kafa'ah dalam anak atau pernah nikah itu nggak ada. Masalah janda duda itu nggak ada di kafa'ah. Beb, hukumnya berhubungan tanpa selimut, gimana hukumnya hubungan di kamar mandi? Hubungan tadi sunnahnya ditutup
Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan jangan seperti binatang. Tapi boleh. Hanya masalahnya ada